Mengapa Tuhan harus mati untuk menyelamatkan manusia? Yesus mati bukan sebagai Tuhan atau Allah, tetapi mati sebagai manusia, yang datang ke dunia sebagai hamba untuk kurban keselamatan manusia berdosa. Sebagaimana dalam beberapa video saya sebelumnya sudah sangat jelas saya terangkan bahwa Yesus dalam keadaan manusia ia bukan sebagai Allah, tetapi hanya sebagai anak Allah atau seorang hamba. Semua manusia telah berdosa. Dosa pertama terjadi pada Adam dan Hawa, karena telah melanggar perintah Allah supaya tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, Kejadian 3 ayat 1-8. Karena Adam dan Hawa telah mendengar iblis dan mengikuti perintahnya, maka Adam dan Hawa telah tercemar oleh dosa, sehingga semua keturunannya ikut tercemar dengan dosa. Sebab baik berkat maupun kutuk akan diwariskan melalui darah atau nyawanya. Kutuk dosa adalah maut. Dengan hanya sekali saja kita berbuat dosa maka kita telah cemar dengan dosa, dan ganjaran dari dosa itu maka kita akan menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatan itu di masa penghakiman di neraka. Alkitab berkata bahwa manusia dikandung dalam dosa. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang kemudian menjalar atau diwariskan kepada anak cucunya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Oleh karena semua manusia telah berdosa dan akan mendapat hukuman kekal di neraka, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan membebaskan mereka dari hukuman akibat dosa mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dari ayat-ayat Alkitab kita mengerti bahwa anaknya yang tunggal itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia, bukan pribadi yang baru diciptakan sebagai kurban tebusan manusia yang berdosa. Mengapa harus Tuhan sendiri yang harus menjadi manusia sebagai kurban tebusan orang-orang berdosa? Bukankah Allah sanggup menciptakan seorang manusia yang baru dan suci untuk dijadikan sebagai kurban penebusan? Bagian pertama pada video ini saya akan membahas keselamatan berdasarkan hukum Taurat. Bagian kedua adalah mengapa Tuhan yang harus menjadi manusia dan mati untuk menebus manusia berdosa. Keselamatan berdasarkan hukum Taurat adalah nyawa ditebus dengan nyawa atau darah kurban. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Dari sini kita dapat mengerti bahwa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman akibat dosa mereka di masa penghakiman di akhir zaman, maka harus ada kurban pengganti untuk memikul hukuman mereka agar mereka dibebaskan dari hukumannya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Petunjuk-petunjuk dalam kitab Taurat tentang darah untuk keselamatan, atau menebus nyawa dengan nyawa, atau pengampunan dosa dengan kurban pendamaian.
Adam dan Hawa yang telah berdosa diberikan kulit binatang sebagai penutup tubuh mereka yang telanjang. Adam dan Hawa yang telah berdosa diberi pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kejadian 3 ayat 21. Bukan dengan cara yang dipikirkan manusia dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7, yang artinya akibat dosa mereka harus ada darah kurban hewan yang tercurah untuk diambil kulitnya sebagai penutup aurat. Musa diselamatkan dari amarah Tuhan. Keluaran 4 ayat 22-26. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Israel diselamatkan dari tulah kematian anak sulung di Mesir dengan darah kurban domba yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Paskah. Korban Paskah Israel, Keluaran 12 ayat 1-27. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Domba Paskah Israel, Keluaran 12 ayat 1-27. Yang mana darah anak domba dilumurkan ke atas dua tiang pintu rumah-rumah mereka yang memakannya sebagai tanda agar mereka luput dari tulah kemusnahan di tengah-tengah umat Israel, apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. Dua tiang pintu yang dilumuri darah menggambarkan palang salib yang berlumuran darah Yesus. Hukum Taurat, menebus salah dengan kurban pencurahan darah. Umat Israel melakukan kurban sembelihan untuk korban sajian, Imamat pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 8. Korban keselamatan, Imamat pasal 3 ayat 1, pasal 7 ayat 11. Korban penghapus dosa, Imamat pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 25. Korban penebus salah, Imamat pasal 5 ayat 15, pasal 7 ayat 1. Semua korban ini dilakukan sebagai tanda darah perjanjian untuk pertobatan dan penebusan dosa di zaman sebelum penggenapan hukum Taurat oleh Mesias yang dijanjikan Tuhan. Abraham dan Allah mengadakan perjanjian untuk melakukan sunat lahiriah sebagai tanda perjanjian untuk keselamatan keturunannya dan yang bukan keturunannya yang telah dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Kejadian 17 ayat 10-11 berkata, inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tanda perjanjian adalah petunjuk atau tanda yang menggambarkan isi perjanjian antara Allah dan Abraham, yaitu darah perjanjian.
Sunat secara lahiriah adalah membuang kotoran pada kulit kulup alat kelamin secara permanen yang dilakukan dengan cara memotongnya sehingga terjadi pencurahan darah. Kotoran yang ada pada kulup kelamin menggambarkan diri kita yang berdosa, dan darah yang keluar ketika memotong kulup kelamin menggambarkan darah kurban sembelihan yang digenapi oleh Yesus. Musa telah menubuatkan bahwa darah perjanjian dilakukan oleh YHWH. Darah perjanjian sebagai kurban keselamatan manusia yang sesungguhnya akan diadakan oleh Tuhan YHWH. Keluaran 24 ayat 5-8. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian di masa Musa dilakukan dengan menggunakan darah korban hewan sembelihan sebagai tanda iman dalam menerima darah kurban yang sesungguhnya, yaitu darah Yesus. Hukum Taurat sebagai hukum keseimbangan atau hukum sebab akibat. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia untuk mati sebagai kurban? Bukankah Tuhan sanggup menciptakan manusia yang baru yang lahir dari rahim Maria tanpa hubungan suami istri sebagai kurban? Di dalam konsep penebusan berdasarkan hukum Taurat adalah mengikuti konsep keseimbangan, barang yang hilang harus diganti dengan barang yang sejenis, dan sebagainya. Mata diganti dengan mata, gigi diganti dengan gigi, luka dibayar dengan luka, nyawa diganti dengan nyawa, itulah hukum Taurat. Kalau Anda mengambil emas maka harus diganti dengan emas, jika yang diambil adalah lembu maka penggantinya adalah lembu, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau yang akan diselamatkan dari kematian kekal adalah manusia yang memiliki nyawa dari Adam, maka kurban pengganti pun harus manusia yang memiliki nyawa dari keturunan Adam. Kurban tebusan harus dengan nyawa orang yang tidak berdosa, bukan dengan nyawa orang berdosa. Sebab orang berdosa adalah orang yang harus dihukum yang butuh diselamatkan. Yang ditebus tentu menjadi milik yang menebus. Sedangkan tujuan Tuhan menebus manusia dari kematian kekal adalah supaya mereka yang ditebus menjadi miliknya dan akan bersama Dia di dalam sorga. Untuk itulah Tuhan sendiri yang harus menjadi manusia dan mati sebagai kurban penebus manusia dari kematian kekal, bukan dengan kurban pribadi lain. Allah menjadi manusia bukan untuk menyatakan diri sebagai Allah, tetapi untuk kurban keselamatan kita yang berdosa, yaitu dengan menyerahkan nyawanya sebagai pengganti nyawa kita. Yesus berkata, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, Yohanes 5 ayat 41. Sebagai kurban keselamatan manusia, segala kutuk dosa akan ditimpakan kepadanya, sehingga Yesus akan menderita, dihina dan meregang nyawa di kayu salib. Matius 17 ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Markus 9 ayat 12. Jawab Yesus,
Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Lukas 18 ayat 32-33. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Dari sini pun kita dapat mengerti bahwa Yesus datang ke dunia adalah sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Jika ada orang yang mengatakan Yesus dalam keadaan sebagai manusia disebut sebagai Allah adalah penafsiran dan pemahaman yang keliru. Selain sebagai kurban tebusan orang berdosa, kematian Yesus secara jasmaniah adalah untuk kembali kepada Allah, sebab ia datang dari Allah. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus mati sebagai manusia dan bangkit menurut roh, bukan menurut daging, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur. Hal ini sebagai petunjuk bahwa ia kembali ke asal-usulnya, dari Roh Kudus kembali menjadi Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan YHWH yang menggenapi darah perjanjian yang telah dinubuatkan oleh Musa. Di kitab Keluaran 24 ayat 8 Musa telah mengatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Kata Tuhan di ayat tersebut adalah huruf besar. Dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani adalah YHWH. Jadi jelas jika ayat ini memberitahukan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH, yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kitab Injil Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24. Dengan demikian, YHWH yang mengadakan darah perjanjian di Keluaran 24 ayat 8 digenapi atau dilakukan oleh Yesus. Artinya, Yesus adalah YHWH itu sendiri. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Telah dinubuatkan bahwa Sang Mesias akan mati sebagai kurban penebus salah. Yesaya 53 ayat 1-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat,
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi sangat jelas jika kitab Taurat dan kitab para nabi sudah menubuatkan jika Sang Mesias, yaitu Yesus, akan menderita dan mati untuk memikul penyakit dan kesengsaraan kita, mendatangkan keselamatan bagi kita dengan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebagai korban penebus salah, membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Penderitaan yang dialami Yesus akibat kutuk dosa manusia. Dia difitnah menghujat Allah. Diludahi mukanya, ditinju, dipukuli. Dia dihina atau diolok-olok. Dia diminumkan anggur bercampur empedu. Dia dihukum dengan hina dengan cara disalib lalu dibunuh. Apakah satu orang korban keselamatan dapat menyelamatkan begitu banyak manusia? Bukankah di zaman para nabi seekor hewan korban hanya sebagai korban untuk satu orang, satu keluarga atau satu kelompok saja? Alkitab sudah mengatakan bahwa dosa datang dari satu orang dan keselamatan pun datang dari satu orang. Di zaman para nabi pun hewan korban sembelihan ada berupa seekor burung tekukur atau burung merpati, seekor domba atau seekor sapi yang besarnya berbeda-beda. Hewan yang besar tentu dagingnya lebih banyak dan dapat dimakan beberapa orang secara bersama dan darahnya dipercikan kepada mereka. Yesus datang ke dunia adalah sebagai Mesias, sebagai guru, sebagai imam, dan sebagai nabi, yang sebenarnya ia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Kesuksesan seorang pemimpin atau raja adalah kesuksesan suatu kaum atau bangsa. Kekalahan suatu pemimpin atau raja adalah kekalahan suatu kaum atau bangsa. Kematian suatu pemimpin atau raja adalah duka suatu kaum atau bangsa. Yang artinya bahwa kematian seorang Mesias sebagai kurban tidak sama dengan kematian seekor sapi atau seorang rakyat jelata sebagai kurban. Itulah sebabnya sehingga mereka yang ingin diselamatkan oleh Yesus harus dibaptis untuk menerima Roh Kudus, yaitu tubuh Kristus sebagai tubuh yang baru baginya, tubuh kekekalan. Inilah makanya umat Kristen selalu merayakan perjamuan kudus atau Ekaristi minimal sekali dalam setahun, yang disimbolkan dengan makan roti dan minum anggur, yang mana roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus yang dipercikan kepada umatnya. Dan perlu kita pahami bahwa roti yang sesungguhnya adalah roti hidup, yaitu tubuh Kristus atau Roh Kudus, bukan roti buatan manusia. Demikianlah penjelasan saya melalui video ini tentang mengapa Tuhan harus menjadi manusia dan harus mati untuk menyelamatkan manusia.